Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya di sini ingin menjelaskan tentang aliran psikologi yang cukup terkenal, yaitu psikologi behaviorisme. Apa sih behaviorisme itu? Behaviorisme adalah aliran psikologi yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif. Artinya, behaviorisme tidak terlalu memperhatikan proses mental seperti pikiran atau emosi. Behaviorisme lebih fokus pada tindakan nyata seseorang daripada apa yang ada di dalam pikiran atau emosi mereka. Intinya, perilaku manusia dianggap sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan melalui proses pembelajaran. Latar belakang behaviorisme. Sebelum munculnya behaviorisme, psikologi lebih banyak dipengaruhi oleh aliran strukturalisme dan fungsionalisme, yang lebih fokus pada pikiran dan kesadaran manusia. Namun, pada awal abad ke-20, John B. Watson memperkenalkan behaviorisme sebagai respon terhadap metode psikologi sebelumnya yang dianggap terlalu subjektif. Watson percaya bahwa psikologi seharusnya hanya mempelajari apa yang bisa diamati secara langsung, yaitu perilaku manusia. Nah, dalam psikologi ada tokoh-tokoh hebat yang menjelaskan hal ini melalui teori behaviorisme. Kali ini kita akan membahas 4 tokoh penting dalam behaviorisme. Yang pertama yaitu John B. Watson. John B. Watson adalah bapak behaviorisme modern. Salah satu eksperimen terkenalnya adalah eksperimen Little Albert, di mana ia membuktikan bahwa rasa takut bisa dipelajari. Kenapa disebut dengan Little Albert? Begini ceritanya. Watson mengambil seorang bayi bernama Albert dan memperkenalkannya pada seekor tikus putih. Awalnya Albert tidak takut pada tikus putih tersebut. Tapi setiap kali Albert menyentuh tikus, Watson membunyikan suara keras yang mengagetkan. Akibatnya, setelah beberapa kali percobaan, Albert menjadi takut pada tikus putih, meskipun suara kerasnya tidak lagi dimainkan. Eksperimen ini menunjukkan bahwa emosi seperti rasa takut bisa dikondisikan atau dipelajari. Dengan kata lain, perilaku kita banyak dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan, bukan hanya dari faktor bawaan atau genetik. Yang kedua yaitu B.F. Skinner. B.F. Skinner mengembangkan teori pengondisian operan yang menjelaskan bahwa perilaku manusia bisa dibentuk dengan penguatan dan hukuman. Skinner bahkan menciptakan Skinner Box, sebuah alat eksperimen untuk mempelajari perilaku hewan, seperti burung merpati dan tikus. Dalam eksperimen ini, hewan diberi hadiah makanan ketika mereka menekan tuas yang benar, sehingga mereka belajar mengulangi perilaku tersebut. Jadi, Watson dan Skinner membuktikan bahwa perilaku manusia bukan hanya dipengaruhi oleh faktor bawaan, tetapi juga bisa dipelajari dari lingkungan dan pengalaman. Tokoh behaviorisme yang ketiga yaitu Ivan Pavlov. Ivan Pavlov merupakan ilmuwan dari Rusia. Ia menemukan teori classical conditioning melalui eksperimen dengan anjing. Awalnya, anjing hanya mengeluarkan air liur saat melihat makanan. Tapi, Pavlov menemukan bahwa jika sebelum makanan diberikan, ia selalu membunyikan bel. Lama-kelamaan anjing akan mengeluarkan air liur hanya dengan mendengar suara bel, bahkan tanpa makanan. Ini terjadi karena anjing mengasosiasikan bunyi bel dengan makanan. Inilah yang disebut pengondisian klasik, di mana stimulus yang awalnya netral menjadi pemicu respon tertentu setelah dikaitkan dengan pengalaman sebelumnya. Yang keempat yaitu Edward Thorndike. Berbeda dengan Pavlov, Edward Thorndike meneliti bagaimana perilaku dipengaruhi oleh akibatnya. Ia melakukan eksperimen dengan kucing yang ditempatkan dalam kandang dengan tuas. Jika kucing menekan tuas dengan benar, pintu akan terbuka dan ia mendapatkan makanan.
Setelah beberapa kali percobaan, kucing semakin cepat menekan tuas karena tahu ada hadiah menunggu. Dari sini, Thorndike menyimpulkan law of effect, yaitu perilaku yang menghasilkan konsekuensi menyenangkan akan lebih mungkin diulang. Sebaliknya, perilaku dengan konsekuensi tidak menyenangkan cenderung dihindari. Ini adalah dasar dari teori penguatan dalam pembelajaran yang juga banyak digunakan dalam dunia pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip behaviorisme. Prinsip-prinsip behaviorisme yang pertama yaitu stimulus dan respon dalam perilaku manusia. Sebelum masuk ke teori-teori besarnya, kita pahami dulu konsep dasar stimulus dan respon. Stimulus adalah rangsangan dari luar, seperti suara bel, hadiah, atau teguran. Sedangkan respon adalah reaksi atau perilaku yang muncul akibat stimulus tersebut. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita mendengar notifikasi HP, langsung ingin mengeceknya. Atau seperti contohnya pada anjing di eksperimen Pavlov. Stimulus awalnya adalah suara bel, dan responnya adalah keluarnya air liur. Konsep pengondisian klasik atau classical conditioning oleh Ivan Pavlov. Pengondisian klasik adalah teori yang menjelaskan bagaimana kita bisa belajar dari asosiasi antara satu stimulus dengan stimulus lainnya. Artinya, jika satu hal netral sering dikaitkan dengan sesuatu yang bermakna, maka kita bisa mulai merespon hal netral itu seperti merespon hal yang bermakna. Selanjutnya, konsep pengondisian operan atau operant conditioning oleh B.F. Skinner. Apa sih pengondisian operan itu? Pengondisian operan adalah konsep yang menyatakan bahwa perilaku dibentuk oleh konsekuensi yang menyertainya. Artinya, jika satu perilaku diikuti oleh hasil yang menyenangkan, kita cenderung mengulangi perilaku tersebut. Sebaliknya, jika perilaku diikuti oleh konsekuensi yang tidak menyenangkan, kita cenderung menghentikannya. Di dalam pengondisian operan, reinforcement atau penguatan berfungsi untuk meningkatkan kemungkinan munculnya perilaku di masa depan. Reinforcement dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu positive reinforcement atau penguatan positif, yaitu menambahkan sesuatu yang menyenangkan setelah perilaku terjadi. Contohnya memberi pujian atau hadiah ketika berhasil mengerjakan sesuatu dengan baik. Yang kedua yaitu negative reinforcement, yaitu menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan setelah perilaku yang diinginkan muncul. Contohnya menghentikan suara alarm yang mengganggu ketika kita bangun dari tempat tidur. Dengan begitu, kita termotivasi untuk bangun agar alarm berhenti. Hukum efek atau law of effect oleh Edward Thorndike. Berbeda dengan Pavlov, Edward Thorndike berfokus pada bagaimana konsekuensi mempengaruhi perilaku. Perilaku yang diikuti oleh konsekuensi menyenangkan akan cenderung diulang. Sedangkan perilaku yang diikuti oleh konsekuensi tidak menyenangkan akan cenderung ditinggalkan. Konsep ini sangat berpengaruh dalam pembelajaran dan pelatihan, termasuk dalam dunia pendidikan dan manajemen perilaku. Selanjutnya, metode dan teknik dalam behaviorisme. Observasi dan eksperimen dalam penelitian behaviorisme. Behaviorisme menekankan bahwa perilaku dapat diukur dan diamati secara objektif. Oleh karena itu, observasi dan eksperimen menjadi dua metode utama dalam pendekatan ini. Observasi, peneliti mengamati perilaku dalam lingkungan alaminya. Eksperimen, peneliti secara sengaja memanipulasi kondisi untuk melihat pengaruhnya pada perilaku. Melalui dua metode ini, behaviorisme berusaha menjelaskan bagaimana lingkungan membentuk dan memodifikasi perilaku. Dalam dunia behaviorisme ada dua konsep penting untuk mengubah perilaku, yaitu penguatan dan hukuman.
Penguatan positif menambahkan sesuatu yang menyenangkan untuk meningkatkan perilaku. Sedangkan penguatan negatif menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan untuk meningkatkan perilaku. Hukuman. Hukuman digunakan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Metode dan teknik yang kedua yaitu pembentukan perilaku atau shaping. Apa sih shaping itu? Shaping adalah teknik yang digunakan dalam behaviorisme untuk mengajarkan perilaku kompleks dengan memberikan penguatan bertahap pada respon yang mendekati perilaku yang diinginkan. Modifikasi perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Behaviorisme juga diterapkan dalam terapi perilaku, pendidikan, dan manajemen organisasi. Selanjutnya, behaviorisme dalam pendidikan. Strategi pembelajaran berbasis reinforcement dan punishment. Yang pertama, penguatan. Penguatan positif menambahkan sesuatu yang menyenangkan untuk mendorong perilaku baik. Misalnya, memberikan pujian atau hadiah ketika siswa menyelesaikan tugas tepat waktu. Penguatan negatif menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan untuk mendorong perilaku baik. Contohnya, ketika siswa sudah patuh mengerjakan tugas, guru tidak memberikan tambahan tugas atau tidak memberikan teguran lagi. Hukuman. Hukuman positif menambahkan konsekuensi tidak menyenangkan untuk mengurangi perilaku buruk. Misalnya, memberikan tugas tambahan jika siswa membuat kegaduhan di kelas. Hukuman negatif menghilangkan sesuatu yang menyenangkan untuk mengurangi perilaku buruk. Contohnya, mengurangi waktu istirahat bagi siswa yang terus mengganggu teman-temannya. Peran behaviorisme dalam manajemen kelas dan disiplin siswa. Aturan dan konsekuensi yang jelas. Behaviorisme menekankan pentingnya membuat aturan yang tegas dan konsekuensi yang konsisten. Misalnya, sebelum memulai pelajaran, guru menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menjelaskan sanksi jika aturan dilanggar. Sistem hadiah untuk keterlibatan siswa. Guru dapat menggunakan sistem poin atau token, misalnya stiker bintang, yang bisa ditukar dengan hak istimewa tertentu. Ini mendorong siswa untuk lebih aktif dan disiplin dalam belajar. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, di mana perilaku positif terus diperkuat dan perilaku negatif semakin berkurang. Kritik terhadap pendekatan behavioristik dalam pendidikan. Meski populer, pendekatan behavioristik juga mendapat beberapa kritik. Yang pertama, terlalu menekankan perilaku yang dapat diamati. Behaviorisme cenderung mengabaikan faktor kognitif, seperti pemahaman dan motivasi intrinsik. Padahal, proses berpikir dan keinginan dari dalam diri juga penting dalam belajar. Yang kedua, menciptakan ketergantungan pada hadiah atau hukuman. Jika terlalu sering menggunakan hadiah, siswa bisa jadi hanya termotivasi oleh hadiah, bukan karena minat atau pemahaman materi. Sebaliknya, hukuman berlebihan bisa menimbulkan stres dan rasa takut. Selanjutnya, kelemahan behaviorisme. Yang pertama, reduksi terhadap manusia. Behaviorisme seringkali dianggap terlalu menyederhanakan perilaku manusia, seolah-olah manusia hanya merespons stimulus tanpa mempertimbangkan emosi dan kognitif. Akibatnya, faktor-faktor seperti perasaan, motivasi, dan pengalaman batin kurang terjelaskan. Yang kedua, tidak menjelaskan kreativitas. Dalam behaviorisme, fokus utama adalah hubungan stimulus-respon. Hal ini membuat teori ini kurang mampu menjelaskan proses berpikir inovatif atau memecahkan masalah yang lebih kompleks karena proses-proses
kognitif tersebut tidak sepenuhnya dapat diamati dari luar. Yang ketiga, terlalu deterministik. Behaviorisme beranggapan bahwa lingkungan berperan sangat besar dalam membentuk perilaku. Ini sering diartikan bahwa perilaku manusia sepenuhnya ditentukan oleh pengaruh eksternal, sehingga kebebasan dan keunikan individu kurang diperhatikan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Behaviorisme berperan penting dalam pembelajaran, terapi perilaku, dan manajemen organisasi. Teknik ini membantu kita memahami bagaimana perilaku terbentuk dan bagaimana kita bisa mengarahkannya ke arah yang lebih positif. Namun, behaviorisme juga memiliki keterbatasan. Pendekatan ini fokus pada perilaku yang bisa diamati, sehingga kurang mampu menjelaskan proses berpikir yang lebih kompleks, seperti kreativitas, motivasi, dan intrinsik. Meskipun begitu, hingga saat ini banyak prinsip behaviorisme yang tetap digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, terapi perilaku, hingga dunia kerja. Demikian penjelasan mengenai behaviorisme. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita tentang bagaimana perilaku manusia dapat dibentuk dan dimodifikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.